Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi dari pernikahan dalam Islam. Materi ini lanjutan dari materi yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Kali ini kita akan bahas tentang prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Kita ke pengertian dulu. Apa sih kafa'ah itu? Kafa'ah atau biasa disebut dengan kufu, artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan, berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, atau biasa disebut dengan jabatan atau pangkat, dan juga setara dalam agama Islam antara Islam, dan juga kesamaan antara harta kekayaan. Itu prinsip kafa'ah. Hukum kafa'ah. Kafa'ah itu adalah hak perempuan dari walinya. Ingat, hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, yang tidak setara, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh atau disebut dengan batal. Jadi kalau kalian menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, yang tidak setara, tapi walinya kalian tidak setuju dengan pernikahan kalian, maka walinya kalian bisa mengajukan gugatan fasakh. Demikian pula sebaliknya, apabila gadis solehah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia juga berhak mengajukan gugatan fasakh. Nah, kafa'ah itu adalah hak bagi seseorang. Karena itu, jika yang berhak rela tanpa adanya kafa'ah, pernikahan dapat diteruskan. Ada beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafa'ah. Yang pertama itu adalah sebagian ulama mengutamakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan nasab, bisa disebut dengan keturunan, diukur dengan kemerdekaan, bukan seorang budak, dan diukur juga dengan ketaatan, diukur dengan agama, sesama agama Islam misalkan, itu ukuran kafa'ah. Ada juga yang disebut dengan pangkat pekerjaan atau profesi, dan juga ada kekayaan. Nah, itulah perhitungan menurut sebagian ulama dalam kafa'ah. Pendapat lain mengatakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk juga tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya buruk. Nah, itu dua pandangan, dua pendapat dari beberapa ulama tentang kafa'ah. Kufu kalau dilihat dari segi iffah, maksud dari iffah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka tidak dianggap kufu ketika ada orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang pelacur misalkan, walaupun mereka berdua seagama. Nah, ini adanya iffah, adanya hal terpelihara yang diharamkan dalam pergaulan. Nah, ini kufu dilihat dari segi iffah. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu tentang syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun nikah yang pertama, rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi.
sehingga pernikahan menjadi sah. Jika salah satu dari rukun nikah itu tidak ada, maka pernikahan tidak akan sah. Nah, sedangkan syaratnya itu ada 5 syarat. Ada 5 rukun nikah. Kalau kelima-lima ini tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah. Yang pertama adalah calon suami. Syaratnya calon suami, yang pertama adalah beragama Islam. Jelas, karena kita beragama Islam. Yang kedua, ia benar-benar seorang laki-laki, bukan laki-laki jadi-jadian. Ada sekarang yang marak itu seorang perempuan mengubah kelaminnya menjadi laki-laki. Ada perempuan juga ada laki-laki juga mengubah kelaminnya menjadi perempuan. Itu ada. Nah, calon suami itu dia itu benar-benar seorang laki-laki. Syarat calon suami yang ketiga adalah menikah bukan karena dasar paksaan. Jadi dia menikah itu tidak ada orang yang maksa. Menurut kehendaknya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Dan calon suami yang keempat, syaratnya tidak beristri 4. Paham ya? Tidak beristri 4. Jika ada seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Ingat ya, itu syarat calon suami yang keempat. Sekarang yang kelima. Mengetahui bahwa calon istri itu bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, wanita yang haram dinikahi itu ada berapa, kalian pasti sudah tahu. Nah, ini mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Jadi tidak ada halangan yang menghalangi dia menikahi wanita tersebut. Jadi itu syarat calon suami yang kelima. Sekarang yang keenam. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Misalkan menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku juga bagi seorang yang laki-laki yang akan melakukan poligami. Paham ya ini ya? Jadi dalam pengertian lain, wanita yang akan dinikahi itu bukanlah seorang saudara perempuan dari istrinya. Itu tidak boleh. Misalkan adiknya, kakaknya, itu tidak boleh. Itu syarat calon suami. Sekarang syarat calon suami yang ketujuh itu tidak sedang berihram haji atau umroh. Itu syarat untuk calon suami. Rukun nikah yang kedua itu adalah calon istri. Apa syaratnya calon istri? Calon istri itu ada 9 syarat. Kalau yang suami tadi ada 7 syarat, sekarang calon istrinya ada 9 syarat. Yang pertama harus beragama Islam. Pasti kalau Islam sama Islam. Yang kedua dia benar-benar seorang perempuan. Seperti yang dijelaskan tadi di atas. Yang ketiga dia mendapat izin menikah dari walinya. Jadi sudah ada izin untuk menikah. Yang keempat, bukan sebagai istri orang lain. Ya pasti ini sudah jelas, bukan istrinya orang lain yang akan kita nikahi. Yang kelima, bukan sebagai mu'taddah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Karena wanita yang sedang dalam masa iddah itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Jelas tidak ada hubungan darah. Tidak ada hal yang menghalangi untuk menikah. Yang ketujuh, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an oleh calon suaminya.
Apa dili'an itu? Dili'an itu adalah suaminya dilaknat suaminya karena menuduh perempuan itu berzina. Itu dili'an. Yang kedelapan, atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Yang kesembilan, tidak sedang ihram haji atau umroh. Itu syaratnya rukun yang kedua, yaitu calon istri. Sekarang rukun yang ketiga itu adalah wali. Nah, syaratnya wali apa saja? Syaratnya wali itu ada 7. Yang pertama, wali itu harus laki-laki. Tidak boleh wali itu dari perempuan, harus laki-laki. Makanya kemarin Pak Guru menugaskan kalian untuk mengelompokkan nama-nama laki-laki dalam keluarga kalian. Pak Guru tidak minta nama-nama perempuan di dalam keluarganya kalian. Itu yang pertama harus laki-laki walinya. Karena wali ini akan menjadi berlangsungnya kalian nanti untuk menikah. Jika walinya salah, maka pernikahan juga akan tidak sah. Makanya tugas itu sangat penting dan nanti harus kalian simpan sebaik-baiknya. Kalau perlu dilaminating, biar kalian tidak kebingungan nanti ketika mencari wali kalian. Karena kita tidak akan tahu kapan orang tua kita akan meninggal. Ini sudah seperti yang Pak Guru alami. Kemarin sudah hampir kebingungan gara-gara ada yang mengaku masih ada wali karena berhubung istrinya Pak Guru itu orang tuanya sudah meninggal. Ada yang mengaku bisa menjadi wali, ternyata setelah telusuri ternyata tidak ada. Nah, itulah gunanya mencatat nama laki-laki dalam keluarga kalian yang sudah Pak Guru kasihkan pada tugas itu. Yang kedua, wali itu harus beragama Islam. Pasti. Yang ketiga, wali itu harus sudah balik, sudah dewasa. Meskipun ada laki-laki dalam keluarga kalian, tapi dia masih belum dewasa, maka dia tidak bisa menjadi wali. Misalkan, dalam keluarga kalian hanya punya satu adik yang berumur 5 tahun. Maka dia tidak bisa menjadi walinya kalian. Yang keempat, wali itu harus berakal, pasti. Bukan wali yang gila. Ini wali yang berakal. Yang kelima, walinya itu harus merdeka, bukan status sebagai hamba sahaya atau sebagai budak. Yang keenam, wali itu harus adil. Adil ini dalam segala hal. Dan yang ketujuh, walinya tidak sedang ihram haji atau umroh. Itu syaratnya rukun nikah yang ketiga tentang wali. Sekarang rukun nikah yang keempat adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi. Syaratnya apa saja? Yang pertama, 2 orang laki-laki. Itu harus ada 2 orang laki-laki. Saksinya kalau perempuan bagaimana? Juga tidak sah karena syaratnya di sini 2 orang laki-laki. Syarat saksi yang kedua adalah beragama Islam. Pasti. Karena untuk menyaksikan. Yang ketiga, wali itu harus dewasa atau balik. Juga berakal, merdeka, dan juga harus adil. Syarat saksi yang keempat adalah melihat dan mendengar. Bagaimana kalau buta? Maka dia tidak bisa menjadi saksi. Apalagi tuli. Kenapa? Karena dia tidak akan mendengar apa yang diucapkan oleh suami ketika ijab kabul. Yang kelima, saksi itu harus memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Saksinya harus tahu, harus paham apa yang diucapkan dalam akad pernikahan. Kalau tidak paham, dia tidak akan bisa menjadi saksi. Dan bagaimana pernikahannya jika sudah terlanjur?
itu juga tidak sah. Karena dia tidak tahu apa yang digunakan bahasanya. Misalkan gini, kalian nanti menikah, saksinya misalkan dari luar negeri, karena tidak ada orang lain misalkan. Tapi yang orang luar negeri itu tidak tahu bahasanya kalian, maka dia tidak bisa menjadi saksi. Yang keenam, saksi itu tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh. Ini kayaknya sama saja, mulai dari calon suami, calon istri, saat wali, saksi juga sama, yaitu tidak sedang mengerjakan ihram haji dan umroh. Dan yang ketujuh, yang terakhir, saksi itu harus hadir dalam ijab qabul. Ya jelas, karena harus menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Itu yang namanya saksi. Nah, rukun yang kelima itu adalah ijab qabul. Apa sih syaratnya ijab qabul? Yang pertama, ijab qabul itu menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan. Baik itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah yang lain yang sesuai dengan pengantin. Itu biasanya sebelum menikah sama penghulu ditanyakan mau pakai bahasa apa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau pakai bahasa daerah kalian masing-masing. Itu syarat yang pertama dalam ijab qabul, harus ada kata menikah atau menikahkan. Syarat yang kedua adalah lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, lafaz ijab qabul ini biasanya hanya diucapkan oleh pengantin laki-laki. Yang perempuan hanya mengamini saja, biasanya iya. Biasanya ditanyakan menerima atau tidak calon suamimu, biasanya jawab iya kalau ia menerima sebagai suaminya. Nah, lafaz ijab qabul ini harus diucapkan oleh pelaku akad. Yang kalau bahasa Arabnya biasa disebut dengan qabiltu nikah, dan seterusnya. Syarat ijab qabul yang ketiga adalah antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Makanya sering kita lihat di televisi di mana saja itu kadang dalam pengucapan ijab qabul itu harus tangannya digerakkan. Itu sebagai tanda kalau ijabnya yang dari penghulu itu selesai, langsung disambut dengan qabulnya yang dari pengantin laki-laki. Itu harus tidak boleh ada jeda, tidak boleh diselingi dengan perkataan atau perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi laki-laki harus fokus nanti ketika ijab qabul. Yang keempat syaratnya, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Nah, pada saat ijab qabul itu tidak boleh pakai video call. Kalau sekarang sudah menjamur video call, itu tidak boleh pakai video call. Harus yang namanya ijab qabul itu harus ada pada satu tempat. Tuh, saya pahami ya. Yang kelima, syarat ijab qabul adalah tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, ini tidak ada batas waktu tertentu. Tidak harus ini, harus itu, tidak. Ini tidak ada batasnya untuk melakukan ijab qabul. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut. Bolehkah, ini ada pertanyaan, bolehkah bapak atau kakek calon pengantin wanita menikahkan tanpa harus minta izin terlebih dahulu? Contohnya gini, bolehkah bapaknya kalian atau kakeknya kalian yang perempuan ini menikahkan kalian tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada kalian? Ini pertanyaannya. Nah, jawabannya tidak ada permusuhan antara wali mujibir dengan anak gadis tersebut. Jadi antara wali dengan anak gadis, antara
wali dengan anak gadis tersebut tidak ada permusuhan. Yang kedua, sukufu antara perempuan dengan laki-laki calon suami. Tadi sukufu itu apa? Nah, yang ketiga, calon suami itu mampu membayar mas kawin. Yang keempat, calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita, seperti misalkan buta dan yang semisalnya. Nah, ini jawabannya, jika hal ini dipenuhi, 1, 2, 3, 4, maka bapak atau kakek calon pengantin wanita tersebut boleh menikahkan tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada kalian. Itu bisa dipahami ya. Nah, keempat syarat ini kebolehan bapak atau kakek untuk menikahkan kalian tanpa minta izin kalian. Oke, anak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ini macam-macam dari wali. Sekarang saya akhiri dulu. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.